gua. Oke. Gila Bang Petrus, founder Kopi Daring Anak Petani aja. Tapi sebelum kita mulai, gue mau share screen dulu nih karena obrolan refleksi kita kayaknya udah tembus 2000 deh sekarang. Taruh dulu. Iya. Gue cek dulu di YouTube gue. Gue juga agak kaget. Kok lu tembus banyak ya? Gue enggak ya? Nah itulah. Taruh dulu ya, gue coba cari ya. Oke, gue share screen. Nah, di postingan yang ini nih, lu lihat nggak? Refleksi dari kader game. Belum. Mana dia? Iya, 2000 lebih ya. Iya, 2459 ya. Iya, makanya. Gelit juga ya. Berarti gue menjual juga wajah gue ini. Makanya lu ganteng sih. Jadi kita mau bicara apa nih? Gue pengen ngobrol. Tolong promosiin punya gue dong, buka Petrus Tampu Bolon dong. Promosiin punya gue. Petrus Tampu Bolon. Tapi subscriber lu meningkat, bro. Iya, meningkat sih. Udah 373 kalau nggak salah. Iya, 373 kan sekarang. Nah, gue nggak tahu kenapa tuh game Kai itu ya, bicara game Kai gue. Itu di komen hampir 4 orang, tapi menghujat semua. Anjir, serius? Iya. Di bagian yang mana, bro? Di Papua Merdeka tuh. Yang di Papua Merdeka? Gua rasa ini nih, Herman Rante nih. Bangsat emang Herman Rante nih. Bukan, memang banyak tuh. Kayak aja, udah satu yang non-like tuh. Bawah. Ke bawah aja. Komentar tuh. Kalimat Free West Papua. Ibarat maling waktu. Gue ketawain aja awal kan. Memang paling bener nih tembak mati kan. Tembak. Bangsat. Tapi gue kasih tahu sama yang nonton punya gue ya. Itu baru gue masih awal YouTube-nya. Lu parah banget lu, langsung lu hakim-hakimi gue situ. Memang lu Tuhan, lu bangke lu. Tapi apa yang lu sampaikan bener sih, bagus. Nggak ada yang salah. Nggak ada, karena gue berhati-hati banget memang ngomongnya. Coba kalau tengok itu, gue ada jeda ngomong tuh supaya milih kalimat yang benar gue. Gue kan udah nonton, gue like juga kan itu. Gue udah nonton, bro. Ya. Iya, makanya. Tapi ini menarik sih tentang ini. Gue bingung kenapa orang menafsirkannya ke Free West Papua ya. Padahal kan kalau misalnya setiap penutupan pidato, misalnya pidato sepak bola deh. Pasti kalau yang pidato ngomong salam olahraga, pasti peserta ngomong merdeka. Kan itu hal yang lazim ya. Iya nggak sih? Mereka tuh baperan, Ja. Iya, makanya menafsirkan sesuatu yang sebenarnya bukan pada konteksnya seperti itu. Refleks biasa kok. Gue juga sering refleks. Kalau misalnya pendeta pidato, gue pasti selalu teriak merdeka kok. Terus dibilang anti NKRI, coba apaan coba? Gue bingung kan. Terus ada kader yang kemudian ngetek nama gue di Facebook gue kan. Gue di komen sama HRD gue dong. Ini masalah apa Rapco tentang konten Denny Siregar? Waduh, gue bingung kan. Gue cek Twitternya Denny Siregar, ternyata Denny Siregar mengecam PPGMKI. Terus gue pikir apaan sih nih Denny Siregar, nggak jelas banget gitu. Memang Denny Siregar nggak jelas. Dia kan cuma cari sensasi aja dia itu. Iya, makanya gue bilang dia itu kekurangan konten. Nah itu dia makanya. Tapi di Twitternya ini gue nge-search dia loh di Twitter nih, Denny Siregar nih tadi, wah kontennya negatif, ini komennya nyerang PPGMKI semua, padahal kan nggak begitu. Tahu bajar itu. Iya, makanya kambing emang. Tapi kalau kita memang menarik sih sebenarnya ketika kita membahas mengenai tentang Papua ya, bro. Jadi konteksnya itu seperti yang gue terangin di YouTube gue itu. Jadi konteksnya memang kan itu di-cut sampai di situ ya. Dikata Papua merdeka, merdeka. Lu ibarat gini loh. Ibarat seharusnya ini refleksi ulang Indonesia sebenarnya sebagai bangsa. Betul. Bagaimana mungkin ada ada anak-anak muda berbicara mengenai itu. Maksud kata merdeka, mereka nggak ada bawa senjata, bro. Iya, makanya.
Nggak ada. Itu bicara tentang bagaimana sih kita ini, ya kan, sebagai bangsa ini, orang Papua ini jangan seperti, kan perasaan mereka dianaktirikan, perasaan mereka itu seperti diskriminasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, makanya terciptalah suatu ketidaknyamanan oleh masyarakat itu. Betul. Bahwa gua bukan bagian dari mereka. Nah, seharusnya ini yang kita sambungkan. Betul. Ini yang kita kasih konklusi mengenai tentang pemberdayaan manusianya. Betul. Terus ya kan, tariklah militeristiknya itu loh gitu loh kepada masyarakat. Memang masyarakat Papua juga nggak ada senjata kok mereka gitu loh. Senjata dari mana mereka? Nah, tapi memang sih kata-kata gue ini, mohon maaf jika memang gue ada salah dalam perspektif gue ini, tidak menyatakan bahwa gue setuju Papua merdeka, tidak juga. Iya, gitu. makanya. Tapi berbicara mengenai tentang keadilan tuh, nah ini harus merata nih, itu yang paling penting sih menurut gue. Lagian gue mikirnya sederhana sih bro, biasa kita lazim kok ngomong merdeka kalau habis orang pidato, ya nggak sih? Iya. Misalnya salam olahraga, terus peserta ngomong merdeka, biasa menurut gue, ya nggak sih? Di pengajian juga sama, di gereja juga sama. Jadi kayak ini deh, lu demo deh mahasiswa, cok, merdeka. Iya, makanya. Apakah makar? Apakah ini tindakan tidak mengapai itu tindakan memecah belah? Enggak kok, enggak ada niatan, dan juga sudah diklarifikasi oleh pengurus pusat bahwa itu tindakan kepada merdeka dalam kemiskinan, merdeka dalam ketidakadilan, merdeka dalam diskriminasi, merdeka dalam pembodohan dan lain sebagainya. Makanya itu dia yang kemudian gue kaget loh, ini sampai bikin klarifikasi cuman karena itu doang, kocak banget. Itu sampai digoreng habis, gila. Mungkin mereka lagi kehabisan isu kali mengenai COVID nih. Makanya sama resesi. Pusing gue. Oke lah, kita itu opening aja membahas soal itu karena gue juga agak greget juga. Gue di tag dong nama gue sama si Herman Rante itu, gue nggak tahu dia orangnya yang mana. Gue juga di tag kayaknya sama dia. Terus gue langsung hapus tanda karena risih banget gue gitu loh. Gue pikir merdeka biasa lah, lazim itu mah. Nggak ada hubungannya dengan Free West Papua gitu loh. Kocak banget. Tapi ya udahlah, biarin aja. Oke. Kita mau bicara apa nih topiknya? Ini sebenarnya Kongres udah berlalu bro. Tapi kemudian apa langkah GMKI selanjutnya? Karena ini tantangan pertama nih ketika GMKI dibilang konstitusi, ketika ada yang bilang merdeka. Ini kan tantangan buat GMKI sendiri nih. Gimana ke depannya setelah Kongres nih? Pandangan gue sih sebenarnya ini momentum ya. Jadi gini, ada suatu dalam ilmu komunikasi dan ilmu politik dikatakan bad news is good news. Itu. Mengapa bad news is good news? Karena orang Indonesia ini pelupa, satu. Terus orang Indonesia ini juga ketika ada orang minta maaf dan segala macamnya, keluar iba. Itu sifat orang Indonesia. Nah, GMKI ini momentum apa? Momentum untuk menunjukkan bahwa memang eksistensi GMKI sebagai suatu organisasi merupakan representatif dari masyarakat Kristen khususnya dan mahasiswa Kristen. Nah, momentum ini jika disalahgunakan dengan suatu tindakan yang tidak bisa manajemen konflik dan segala macam, maka akan menjadikan akibat yang seperti gue bilang, nanti kita jadi bom meledak, pung gitu, yang merusak ke arah kita. Gitu. Nah, khusus terhadap pengurus pusat yang terpilih, gue lebih menekankan bukan terhadap cara mereka bekerja, coy ya, ataupun program mereka jalankan, bukan. Gue lebih menekankan kepada orang yang akan masuk pengurus pusat. Oke. Ya. Kalau soal program lu jangan tanya. Iya, betul. GMKI itu sudah memiliki program-program yang jelas. GMKI itu sudah memiliki landasan berpikir yang jelas gitu loh. Mau ngapain gitu. Jadi kita udah punya visi dan misi gitu. Misinya apa? Membawa, mempersiapkan ya kan, mengembangkan kan gitu segala macam. Nah, tinggal ini bagaimana orang yang berkapasitas yang akan masuk pengurus pusat gitu. Memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, contohnya
Misalnya dia harus BPC dulu, ya kan? Iya. Dapat surat rekom cabang, segala macam kan. Yang ketiga orang dalam, kan itu masalahnya. Informator nih maksudnya nih. Iya. Itu pasti. Lu mau gimana pun itu pasti. Kalau soal orang masukkan aja, kita ini terbuka kepada semua cabang untuk mereka terpilih. Nanti ya, ini adalah kita di perlombaan mana yang terbaik segala macam. Udah bullshit lah, nggak usah ngomong-ngomong begitu. Itu cuma lip service aja itu. Cuma lip service aja. Tapi kan memang fokusnya adalah kita berbicara kepada yuk kita ubah mulai dari cara kita berorganisasi, perekrutan pengurus pusat. Mulai buat dong tahap-tahapannya, buat dong standar-standarnya gitu. Oke lah orang itu bagian dari formalitas gitu. Tapi kan pada dasarnya adalah kita harus menyesuaikan orang itu sesuai tidak dengan kapasitas yang dimilikinya gitu. Karena ini membawa hampir 100 sekian cabang, Cok. Iyalah, 104 cabang sekarang. Nah, ini 104 cabang ini ente mau bawa kemana selama 2 tahun kalau tidak orang yang berkapasitas? Oke lah, aku mau masuk GMKI, Bang. Aku udah persyarat-syaratnya ada. Pengurus cabang sudah perbolehkan dan segala macam gitu, coba. Terus, lu yakin bisa di sini? Gue coba, Bang. Lu nggak ada istilah coba-coba, Cok. Sekarang 2 tahun. Iya. Betul. Gak ada coba-coba 2 tahun ini. Betul. Ini bicara tentang time. Gue selalu mengatakan dalam prinsip hidup gue adalah waktu adalah musuh yang paling dekat. Bahkan di ujung nadir kita. Betul. Selain kematian ya. Nomor 1 kematian, nomor 2 waktu. Nah, barang siapa yang tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik, maka dia akan tergilas oleh waktu. Iya. Karena waktulah tidak bisa diputar. Maksud gue 2 tahun ini jangan dicoba. Oke lah kita bilang GMK itu amatir. Ataupun dibilang prematur atau segala macam itu. Tapi bicara tentang dia menjadi pengurus pusat, dia bukan prematur lagi, Cok. Oh iya iyalah, namanya juga dari pusat, Bro. Nah, di sini sih dia sudah dikader dari tingkat komisariat, masuk ke tingkat BPC, dari BPC masuk nanti ke Kabit buat pelatihan PDSPK segala macam, baru dia masuk ke tingkat pengurus pusat. Kalau masih dikatakan kita bersifat amatir GMK di tingkat paling ujung kita di pusat ini, ya sudah. Hancur, kita pun nggak akan bisa maju. Betul. Jadi maksud gue gini, kebanyakan yang selalu dikasih jawaban terhadap suatu kelalaian dan terhadap ketidakprofesionalan adalah setiap GMK adalah mereka selalu mengatakan kami ini amatir, ini gerakan amatir. Iya. Alasannya selalu ke situ. Kita berlindung di balik ini ya kata amatir ya. Iya benar juga. Iya. Makanya kita selalu mengirimkan kader-kader ya udah yang penting ada gitu aja ya udah yang penting ada ya udah kerjaannya juga yang penting ada gitu. Bukan soal yang penting ada. Lu dukung gua apa kagak kemarin itu aja. Iya. Kayak gitu. Kalau ini gua keras banget nih ngomong nih. Lu ini lu promosi buat ini masuk pengurus pusat nih. Gua anggota biasa, Cok. Iya sih. Enggak apa-apa. Gua nggak ada gini loh. Kalau orang bilang begini sama gue, lu bisa cuma kritik aja, Pet, kata dia. Gue bukan mengkritik aja, gue berbuat sesuatu loh. Oh iya, gue juga mengalami itu. Gue buat sesuatu loh. Nah, lu aja yang nggak tahu dan nggak lihat gitu loh. Iya makanya. Gue dibilang gue sebel banget sama BPC cabang Jakarta, kita nggak usah sebut nama ya. Dia bilang, lu cuma bisanya ngekritik doang, Cok, katanya. Lu nggak bisa kasih solusi. Lah gimana lu? Lu nggak ada karya di GMKI, katanya. Buset, lu nggak tahu karya gue di GMKI. Orang kan selalu begitu ya. Orang berkarya selalu dinilai dari lu harus jadi BPC. Baru lu dilihat karyanya. Iya nggak sih? Memang gini. Tuh, memang gini juga. Kita harus sadari juga, gue sepakat ketika dibilang bicara tentang karir ya. Harus ber-BPC dulu. Maksudku itulah karena kita ini adalah bentuknya kaderisasi. Betul. Bentuk kader organisasi dan yang berbentuk kaderisasi. Otomatis kan ada tahap-tahapannya. Kayak lu naik kelas deh. Sekolah SD lu kelas 1 harus lewat dulu, kelas 2 gitu. Sama kayak GMK menurut gua ketika nanti lu masuk nih kader, masuk komisariat, badan pengurus cabang segala macam itu dilatih dan dikasih pembekalan gitu untuk mengembangkan diri lu, untuk menciptakan lu menjadi pemimpin Kristen gitu. Itu penting menurut gua. Tapi baru bicara soal kontribusi lu nggak harus jadi BPC kan. Tapi ketika lu memang mau mengabdi untuk GMKI sepenuhnya, lu harus masuk BPC. Itu 2 hal yang berbeda. Ketika lu bicara soal
bicara soal apa yang udah dilakukan, lu nggak harus jadi BPC. Tapi ketika lu bicara soal pengabdian, lu masuk ke BPC. Karena pengabdian itu udah lebih dalam maknanya ketimbang masalah karya, bro. Gitu loh. Nah, yang perlu dicatat dan digarisbawahi sebenarnya adalah ketika kita melihat GMK ini hanya dalam satu sisi saja sih menurut gua. Iya, makanya. Nah, gua nggak mau GMK ini terhanyut terhadap bicara tentang dinamika, bicara tentang politik. Kita harus masuk ke dalam dunia teknologi, gitu loh. Gua nggak bilang apakah kita bisa segala macam, Pet. Namanya kita ini baru kan GMK kan nggak ada bicara tentang teknologi dan segala macam. Medco sih iya, yes. Gua acungin jempol zamannya Bernardo. Bagus bicara tentang media segala macam. Bagus mereka. Grand design untuk citra GMK-nya bagus, cara desain profesionalnya ada. Tapi bicara teknologi adalah bicara bagaimana kita ini membangun suatu ide, menciptakan suatu ide yang kita tuangkan terhadap teknologi. Dan inilah yang menjadi salah satu cara untuk eksistensi GMK keluar. Dengan apa? Dengan hal-hal begini. Karena sampai saat ini ya, organisasi-organisasi itu banyak tidak berbasis massa saat ini. Iya. Berbasisnya media. Masanya apa? Di media itu. Iya, betul. Jangan salah loh, media itu bisa menggulingkan penguasa loh. Iya, makanya. Sepakat gua kalau gitu. Nah, makanya maksudku kita fokus ke sana juga, tidak. Iya. Kan ada kemarin kan kita dibuat Sekung Agraria dan Kemaritiman yang seperti gue bicarakan sama lu. Yang sebelum mereka pokok-pokok pikiran. Yang kita bicara mengenai refleksi GMK. Iya. Kan itu ada kita katakan bahwa GMK itu Indonesia ini adalah negara kesatuan. Bicara tentang kepulauan dan berbicara tentang agraria. Kan gitu gue bilang kemarin. Di mana harus ada GMK terlibat di sana, bicara agraria dan kemaritiman. Dimasukin loh. Cekpung, Aspel. Bagus. Jadi, nah gua acungin jempol dan bagus itu, dan banyak cabang-cabang juga mensupport, dan walaupun memang cabang-cabang juga berpikir hal yang sama seperti kita. Berarti cabang-cabang ngeliat konten kita, bro. Cabang-cabang nggak tahu lah aku ya apa konten kita, nggak tahu lah. Tapi aku nggak bilang itu dari aku, nggak. Hanya saja aku itu menyampaikan apa yang gue pikirkan. Kalau gue dikasih kesempatan seperti teman-teman BPC dan segala macamnya, gue akan melakukan sesuatu yang sampai ke tahap habisnya gue punya ide. Karena menurut gue di sinilah kita tuangkan semuanya. Betul. Bagaimana skill kita, bagaimana kita punya talenta, bagaimana kita memiliki peluang-peluang yang ada. Karena waktu 2 tahun itu singkat. Singkat banget. Berharap formatur kan ada Palopo, Salatiga sama Manado kalau tidak salah. Betul. Ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, kita harap yang 3 formatur ini bersama dengan ketua umum dan sekretaris umum, ya kan, menetapkan orang-orang yang kredibilitas ataupun berkapasitas juga. Iya, setuju. Terlepas bermain feodal ya. Iya. Terlepas bermain feodal atau segala macam. Mohon maaf ketika gue salah mengatakan ini gitu. Tapi kebanyakan kita begitu, karena lu menang, ini bagian dari gua. Ini tanpa kita pungkiri, ini udah kita terbuka. Iya. Tanpa kita pungkiri, ketika lu menang gua, pasti lu jadi tim gua segala macam. Kan pasti itu sudah iya, sudah lazim begitu. Sudah lazim gitu. Tapi maksud gua, pilihlah orang-orang yang tepat gitu loh. Iya. Dan cabang-cabang juga mengutus orang yang tepat. Betul, setuju. Itu yang jadi. Apalagi di masa pandemi loh. Pandemi ini tidak akan selesai. Jadi gue tadi baru selesai podcast sama Ruth ya. Jadi gue tanya sama Ruth, bilang gini, Ruth, menurut lu COVID ini akan berakhir nggak? Bilang gitu. Ruth bilang, COVID ini tidak akan berakhir, Pet. Dia sama seperti penyakit cacar. Iya. Yang dimana nanti kita disuntik vaksin dari kecil untuk tidak terkena itu, kan gitu kan? Iya. Kalau lu lihat tuh. Nah, maksud gue di masa COVID ini kita harus produktif GMK saat ini. Jangan hanya alasan karena COVID kita tidak bisa membuat kegiatan, karena COVID kita tidak bisa begini. Semua bisa. Bisa. Kemauan dan niat daripada kita, yang mau apa tidak gitu loh. Betul. Gue setuju. Nah,
Sebenarnya harapan gue ke GMKI pengurus pusat ini, gue lihat Bang Jeffrey dan segala macam dengan landasan-landasan berpikir, pokok-pokok pikiran mereka itu bagus banget itu mereka. Bagus, tapi nah, bagaimana mengimplementasikannya? Apakah itu lebih terkesan ini apa? Lebih terkesan ngawang-ngawang jadinya? Begini, Cow. Gue akuin dan gue yakinin bahwa seseorang yang menulis begitu berarti dia tahu masalahnya, apa latar belakangnya. Pasti masuk ke landasan berpikirnya. Kayak buat skripsi, Cow. Lu buat latar belakangnya, landasan berpikirnya, landasan teologisnya, atau landasan teorinya. Nah, tinggal di bab 3-nya nanti sama 4-nya dia. Implementasinya. Tapi landasan itu terlalu utopis nggak? Kayak pemikiran Karl Marx kan terlalu utopis, nggak bisa diterapkan di negara manapun. Kita jangan-jangan terlalu bermimpi, utopis sekali. Gini, gue tidak menyatakan itu utopis sebenarnya. Itu akan bisa kita katakan utopis ketika itu tidak terlaksana. Ngerti nggak? Nah, ketika nanti di masa 2 tahun mereka ini, kalau itu tidak terlaksana, baru kita katakan utopis. Karena kita tidak punya data ataupun alasan untuk menyatakan itu utopis. Kalau misalnya formatur pengurus pusat yang sekarang memilih kader-kader yang tidak kompeten di bidangnya, bisa nggak kita bilang itu utopis? Kita udah tahu nih, kan kita bisa nilai dari setahun pertama, bro. Kan 2 tahun nih, setahun pertama kita nilai nih, gitu. Kalau setahun pertama, kalaupun memang itu gimana? Utopis kalau setahun pertama ya, ngerti gua. Kalau setahun pertama lu buat, kita katakan nanti di sampai 2021 mereka menyelesaikan itu. Kalau sampai di situ tidak terlaksana, otomatis utopis kita bilang. Tapi kalau kita nyatakan bahwa ketika dia melaksanakan segala sesuatu dan landasan berpikir itu dipakai dan diterapkan, kita bilang tidak 50% lah. Kita bilang 30% sampai 20% yang dipakai. Bisa kita katakan itu tidak utopis. Ada bagian yang utopis, ada bagian yang terlaksana implementasi. Menarik. Kalau gue berpikir begitu. Karena visi misinya Bang Jeffrey ini agak berat nih menurut gue ya, ketika gue baca gitu. Agak berat. Nah, itu berarti tugas dan tanggung jawab formatur PP adalah mengimplementasikan apa yang divisi misikan oleh Bang Jeffrey dengan cara memilih formatur yang baik dan ataupun kader-kader yang berkualitas seperti itu. Inilah harapan kita. Betul, itulah harapan kita. Makanya gue ngajak lu setelah pasca kongres ini kita mau ngapain? Kongres ya? Iya. Nah, terlebih lagi kemarin kita jadi pengamat GMKI lama-lama nanti. Kita anggota biasa aja, bro, yang punya medsos, yang kita punya YouTube yang lumayan banyak juga subscribernya kan kayak gitu. Tapi kalau Bang Petrus, gak banyak lah, gue jauh dari lu. Bang Petrus mah nggak kelawan lah, relasi GMKI mah banyak ya kan. Awam mah apalah. Enggak, karena gini, Cow. Gue buat itu karena gue berpikir gini. GMKI tidak ada suatu media menjadi wadah GMKI untuk bercerita. Betul, setuju. Tidak ada satu media pun yang menceritakan tentang bagaimana situasi yang ada di daerah-daerah. Betul. Tidak ada. Nah, gue membuat punya gue itu karena gue melihat gini, kayak kemarin gue pikir, mengapa gue nggak buat ya? Padahal gue mampu gitu loh. Betul, setuju. Memang bicara waktu, Jo. Bicara waktu, bicara tentang konsistensi. Iya. Nah, sejauh ini lu konsisten sih. Iya, gue hampir sebulan, Jo. Iya. Tapi nggak tahu ke depan gimana. Gue berharap tetap konsisten dengan relasi-relasi lu. Kalau gue jujur, gue nggak punya banyak teman di GMKI. Pasca gue ngekritik pengurus pusat kemarin, gue makin dijauhin sama orang-orang, bro. Kok gue nggak ya? Lu kan nggak terlalu kencang kritiknya. Kalau gue kan kencang banget. Kalau mereka nonton ini makin hilang tuh subscriber gue. Unsubscribe lah kan. Enggak lah, lu kan. Gue nggak terlalu peduli subscriber sih, Cok.
Iya. Gue nggak terlalu peduli subscriber sih. Gue gini, bagi gue selalu katakan bukan soal berapa jumlah penontonnya, bukan. Jadi gini, hal yang paling penting adalah ketika gue buat sesuatu, bicara tentang kopi dari anak petani. Gue buat itu, gue tahu tentang kondisi yang ada di daerah itu. Betul. Itu ilmu pengalaman, pengetahuan yang gue dapatkan. Betul. Nah, kalau ente mau dapat itu bicara tentang sosial politik yang ada di daerah-daerah tertentu, ya kan? Ngobrol lu baca punya gua, tonton gitu loh. Betul. Nah, kalau menurut lu tidak berguna buat lu, ya silakan. Tapi itu berguna banget buat gua. Contoh kemarin gua bicara tentang Halmahera, Selatan, Halmahera, Tobelo, terus bicara tentang Papua, bicara tentang Denpasar, bicara tentang Simalungun kemarin gua. Gue sebenarnya, gue tuh tertarik dengan konsep lu sih. Gue pengen meniru juga. Hasrat meniru gue timbul nih. Tapi nggak ada teman-teman GMKI gue setanah air tuh yang dekat sama gue, apalagi pasca kemarin dia ngekritik Kongres habis-habisan. Gue nggak tahu ya, mungkin mereka agak kurang serak juga sama gue gitu. Tapi ya gue apresiasi apa yang sudah lu lakukan, itu menarik sekali. Gue nonton kok podcast lu, gue nonton kok lu cerita tentang bagaimana GMKI menjadi rumah yang nyaman bagi para Serikandi dengan siapa Kak Tri Ombun kayak gitu. Itu menarik juga. Gue tonton semua itu, dan kurangnya gue adalah gue nggak punya teman-teman banyak GMKI seperti itu. Nggak harus GMKI, Cok. Gue selalu berpikir gini, Cok. Apa namanya? Di pikiran gue adalah bapak gue selalu bilang begini. Jika sesuatu kau lakukan dengan hati, maka tidak akan ada kekecewaan yang hadir. Menarik. Makanya gue selalu lakukan dengan baik. Maksudnya, gue mencoba memberikan yang terbaik dengan apa yang gue punya. Betul. Soal mereka kecewa, soal mereka itu marah terhadap konten dan segala macam, dan baik dengan perkataan segala macam, itu hal yang wajar karena tidak semua orang bisa kita tenangkan. Betul. Jadi prinsip kita adalah bagaimana GMKI ini terus kita kritisi. Tujuannya apa sih? Supaya kita tidak jumawa. Iya, setuju. Karena kita kalau dari pengurus pusat jumawa, bro. Nggak usah jauh-jauh dah. Gue yang ke Italia aja jumawa, anjir. Kita ini masih garis startnya belum dilewatin gitu loh. Iya, masih di belakang start nih gitu loh. Makanya. Karena yang kita lawan bukan hanya GMKI, Cok. Tapi banyak kader-kader lain, baik itu PMII, HMI, segala macam. Itu yang kita lawan. Iya ya, kita berusaha bertumbuh dan berkembang dan bersaing dengan mereka organisasi Cipayung ya. Itu menarik sih. Gitu. Dan lu akan lawan organisasi yang profesional. Iya. Betul. Ada loh organisasi yang profesional. Ada. Ibarat kayak IO segala macam tuh menjadi mereka startup, content creator segala macam. Iya. Itu lawan kita. Iya, makanya. Dan kalau kita tidak mengisi sub itu, kita akan ketinggalan. Dan gue yakin kita pun orang untuk bermasuk GMKI pun akan malas. Betul, setuju. Gue sepakat dengan lu. Lu mau ngapain masuk GMKI kalau tidak ada harapan di dalamnya? Dan lu nggak bertumbuh di dalamnya buat apa gitu loh. Ngapain? Iya kan? Gua pikir kemarin terhadap kekerasan terjadi terhadap perempuan kemarin. Gue punya adik itu gue paksakan masuk GMKI Jogja loh. Anjir. Cewek. Karena gue pikir bahwa GMKI itu adalah rumah yang aman, karena gue lihat di sekeliling GMKI Jakarta kan segala macam tuh, terus cewek-ceweknya kita jaga, kita lindungi segala macam kan. Gue lihat itu. Nah, ketika suatu kegiatan agenda nanti adik gue pergi suatu tempat segala macam, gue nggak mau, gue pasti larang adik gue, bro. Iya sih. Setuju. Nah, ini tidak boleh kita kritisi. Gila berarti kita. Ini tidak boleh kita ungkapin. Gila berarti kita, sumpah. Kalau kita nggak kritisi mah. Ya, gila kali. Iya, makanya. Gue keras banget loh, Cok, bicara itu. Gue keras, walaupun memang korban gue lindungi segala macam. Iya. Gue keras banget. Iyalah. Bro, gini, gue juga sama kayak lu. Gue
diutus oleh GMKI pergi ke Italia untuk bicara soal gender dan seksualitas. Ini gue tunjukin ininya, sertifikatnya. Lu bayangin dong, kita punya semangat untuk saling menghargai gender, kita harus semangat untuk bilang stop kekerasan seksual. Gue ini diutus dari GMKI loh bro, ini sertifikat ini. Terus terus ketika ada kasus begitu gue diem aja, kan nggak mungkin dong. GMKI yang utus. Itu di Jerman kemarin ya? Yang di Italia kemarin ya? Iya. Yang sama Fernando berarti ya? Iya, sama Fernando, sama Sekfung HI, Bang Franky. GMK Jakarta selalu mengirim kader yang hebat-hebat sebenarnya. Waduh. Luar negeri. Waduh. Tapi kan nggak dilirik sama. Cuma GMK Jakarta lah yang mengirim kadernya ke Italia 2 orang. Anjas. Bangga gue. Tapi kan nggak pernah dilirik buat jadi formatur pengurus pusat bro. Nggak pernah dilirik buat jadi anggota pengurus pusat, gimana dong? Gini, kita harus akui kelemahan kita adalah bicara tentang kriteria. Kriteria itu penting. Karena supaya kita bisa memilah, sehingga ada standar untuk masuk terhadap suatu wadah yang kita anggap tempat untuk melayani dan segala macam. Kayak lu harus jadi pendeta deh, Ketika lu khotbah tuh pasti ada kriterianya yang harus lewatin. Tahapan ini. Sama seperti GMKI. Tapi lu tidak harus kecewa, lu tidak harus putus asa. Karena masih ada lembaga-lembaga yang bisa dibentuk oleh GMKI, yang bisa dikerjakan oleh anggota biasa. Gitu. Nah, bicara lembaga media, bicara tentang lembaga studi atau segala macam bisa dibuat oleh PP GMKI. Yang dimana itu menjadi di bawahan bidang-bidang yang membawahinya. Bisa. Nah, ini gue kasih ide pula nih sama mereka. Iya, semoga didengar di podcast kali ini, semoga didengar sih. Biar mereka... Masalahnya mereka nggak akan dengar, udah di menit pertama aja udah marah-marah. Tenang bro, santai, relax. Gue ini kayak lama-lama gue akan dimarahin oleh banyak orang nih, gue yakin gue. Nggak apa-apa lah, itu kan resiko dari pengamat. Pengamat kan memang tidak disukai banyak orang kan gitu. Gue bukan pengamat sih, gue hanya menekankan ke diri gue bahwa gue merasa GMK itu sudah mendarah daging di gue sih, itu aja sih menurut gue. Iya ya. Karena GMKI memberikan gue sesuatu yang dulu menurut gue barang yang haram gitu loh, politik itu. Tapi memberikan gue suatu ruang untuk gue bergumul di dalam sesuatu pemikiran gue dan diberikan konklusi jalan ke sana. Betul. Dan GMK itu memberikan gue. Dan gue juga sepakat sama lo. Gue juga waktu awal masuk kan gue idealis banget ya. Gue nggak mau terjun politik, bla 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 segala macem. Tapi pas akhir-akhir kemarin gue foto sama Muldoko kan gitu. Tapi kan itu bukan atas nama GMK ya, aliansi toh. Aliansi bro. Gue diajak kan gitu aja. Aliansi BEM DKI ya. Iya. Yang penting kan kami siap. Jika ada mahasiswa yang demo, kami siap untuk menghalang gitu ya. Yoi. Yang penting kan pemahaman. Tapi gue nggak lihat batang leher lu di situ. Gue nggak mau terlalu disorot media gue. Kayak gitu. Tapi ya memang banyak kesempatan lah yang harus kita kerjakan di GMKI. Iya, pemahaman politik yang perlu. Ya, gue secara pribadi melihat bahwa gue orang teologi nggak boleh anti sama politik karena gereja pun sendiri banyak politiknya seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap ideal dalam konteksnya bergereja, dan itu benar-benar memberikan gue pemahaman bagus banget di GMKI tentang berpolitik dan yang lain sebagainya. Tapi jangan keterusan berpolitiknya kayak gitu. Bahaya kalau keterusan ya kan. Kayak gitu. Tapi kemarin cewek lu marah banget tuh masalah kekerasan seksual tuh. Kayaknya dia karena gini, mengapa marah? Kami kemarin kan baru buat kegiatan pas hari sebelum besoknya kejadian. Kami itu Forum Pemuda Kalimantan Tengah itu baru buat kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
Jadi di tanggal 28 kalau tidak salah itu pembicaranya bagus-bagus banget tuh pembicaranya, Kak Restu Absari, terus Prof Musda Mulia yang menyatakan UN itu dibubarkan aja segala macam tuh. Prof Musda Mulia, terus banyak juga dari pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu feminis sejati segala macam, banyak lah bicara itu, dan mereka juga para pembicara ini sudah keluar negeri itu speech itu berbicara mengenai tentang kesetaraan gender di dalam kekristenan gitu. Nah pas kami buat kegiatan itu tiba-tiba besoknya kejadian. Oke, iya ya, ngeri ya. Dan itu kami bagikan siaran langsungnya itu di grup seluruh tanah air. Iya, gue sempat lihat linknya tuh. Dan gue kan kaget. Nah, maksud gue gini, tiba-tiba kejadian gue baru dapat ilmu kan? Iya. Ya mati gue deh, gue bilang. Kok langsung dites ilmu gue ya kan? Speak up enggak kan gitu. Enggak. Jadi jujur gue langsung speak up di situ. Gue speak up dan banyak orang yang bilang telepon gue juga segala macam, janganlah ini marwah organisasi segala. Menurut gue enggak. Maka itu ketika kita gini loh, ketika tai lu sembunyiin dan bangke lu sembunyiin itu akan membau sampai kepada bawah-bawahnya, kecuali lu buang. Tetap bau, benar, tetap bau. Lu mau bangke setanam apapun, lu mau tanam sedalam apapun tetap bau gitu, tetap kecium baunya. Nah itu yang harus dipikirkan juga kan, gimana kemudian GMKI ini tantangan pertama sebetulnya. Gimana dengan kasus ini yang gue nggak tahu gimana kelanjutannya, karena kan gue jauh di Tangerang kayak gitu. Gue nggak terlalu dekat dengan Kongres, tapi yaitu dengan alasan marwah kemudian kita lupa bahwa esensi kita mengikuti Kristus adalah memanusiakan manusia seperti itu, bukan hanya sekedar kita ikut Kristus ya udah ikut doang tapi nggak kita lakukan gitu. Iya, makanya gue kaget cewek lu nulis kayak gitu kan, anjir ini kenapa lagi nih kayak gitu kan. Tapi memang gini juga, memang kasus ini tidak perlu kita besarkan lagi karena sudah dilaksanakan dengan baik dan status keanggotaan sudah dicabut dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi ini bagian dari refleksi kita dan ku bilang ini renungan kita lah selaku organisasi yang menurut gua memberikan ruang-ruang kesetaraan yang sama, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk melayani di GMKI. Semoga lah nanti hal-hal begini kita tingkatkan di GMKI selanjutnya mengenai tentang kader perempuan. Dan juga kita kasih ruang lah. Maksud gue gini, jangan perempuan itu jadi second line gitu loh. Iya. Second line. Mengapa second line? Kalau lu lihat di pengurusan kemarin, sebutkan sama gue kabit perempuan siapa? Kabit perempuan, Kaburju, sekfungnya kayak Anda. Gue tahu. Iya. Maksud gue cuma satu kan, cuma karena perempuan doang. Oh iya. Paling sama di yang selain dari situ. Enggak. Paling cuma bendahara sama bendahara umum. Semuanya apa? Wasekum. Wasekcap. Itu aja. Memangnya laki-laki nggak bisa hitung-hitungan? Bisa kita hitung-hitungan. Kan ada kalkulator. Nggak perlu pakai otak lagi. Kenapa ya? Benar. Kenapa bendahara itu selalu identik dengan perempuan ya? Ya nggak sih? Karena inilah terbawa suatu kebiasaan dari kita waktu sekolah dulu, SD. Mengapa harus perempuan yang jadi bendahara? Karena perempuan yang berani minta duit, bro. Dan rewel. Bicara duit. Nah, kalau udah sampai ke tingkat tataran mahasiswa dan saat ini kita dibilang udah selesai ada yang S2 segala macam. Masa kita masih berpikiran yang sama sih? Ya iya, makanya. Lagian juga pemahaman anak dulu SD kita 10 tahun, 15 tahun yang lalu akan beda dengan pemahaman anak SD yang sekarang. Iya kan, mungkin bendaharanya sekarang itu pandangan gua ya. Iya. Atau jangan-jangan sekarang untuk teman-teman pun nanti jika lo punya pandangan, silahkan komen di bawah. Gua nggak apa-apa gua salah. Gua terima. Iya, tenang aja selalu. Tenang aja, tenang. Iya, makanya gua. Soalnya ini udah banyak komentar ke akun gua nih. Ya itu resiko jadi YouTuber, bro. Bentar lagi lu akan menjadi orang sukses di YouTube ini. Kan gitu.
Ya resikonya kan begitu jadi YouTuber. Banyak haters, di komen negatif. Kan gitu. Kayak komentarnya gue hapus kayak. Nggak apa-apa, biar lu lihat juga, oh ternyata orang-orang masih belum siap untuk mendiskusikan soal ini gitu loh. Kayak gitu. Gue terbuka dengan kritik dan komentar juga kok. Tapi ya itu kita juga harus maklum siapa pembaca kita di Indonesia ini, siapa pendengar kita, karena kan nggak semua rakyat Indonesia pintar juga gitu loh. Bahkan udah yang S1, S2 pun ya tetap aja ada yang pemikirannya aneh-aneh gitu loh. Gitu. Tapi menurut lu nih, pasangan Bang Jepri sebagai ketum dan Bang Anggi sebagai sekum cocok nggak? Dia match nggak kayak Tinder? Gue nggak tahu ya, karena gue nggak terlalu kenal Anggi ya. Anggi gue nggak terlalu kenal, nggak pernah ngobrol juga, gue nggak tahu siapa nih orang. Kalau Jepri Kultum gue pernah ketemu dan ngobrol. Kalau gue lihat ya, kedua ini, ya kalau gue bilang nanti cocok kan, bahaya di gue kan. Bang Jeprinya aja kalau deh. Kalau gue bilang Bang Jeprinya gimana? Yang lu kenal aja. Satu-satu. Bang Jeprinya aja deh, karena kan lu nggak kenal Bang Anggi kan. Bang Jeprinya aja. Kenal. Anggi cabang apa sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu dia cabang apa. Nah, lu nanya gitu sama gue juga. Makanya, ya udah Bang Jeprinya aja. Jepri menurut gue orang yang memiliki kapasitas dan kualitas ya untuk memimpin pengurus pusat. Mengapa bisa begitu? Ya sudah dipercayakan oleh 50 cabang, jadi pastinya sudah berkualitas. Iya. Gitu kan? Gue nggak mungkin tidak mengatakan begitu. Saya tidak mau dihujat. Tolong jangan giring-giring opini, Ratso. Saya tahu arah Anda kemana. Nggak, itu bagus. Bang Jepri bagus orangnya. Karena menurut gue, dia orangnya visioner, bro. So, mengapa gue bilang dia visioner? Dia bisa memanfaatkan momentum-momentum dan peluang-peluang yang ada. Gue pikir ya. Dari sisi dia ambil S2 di UI. Kesempatan itu. Peluang itu. Tidak ada gitu. Banyak orang itu menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Itu sih menurut gue. Menarik. Ya, gue sih ngeliat Bang Jepri sederhana aja sih. Dia bisa mimpin Convercap game kayak Jakarta, ya udahlah. Itu jadi ukuran gue untuk dia ternyata punya kapasitas untuk mimpin organisasi ini. Karena bagi gue yang orang awam, gue nggak tahu pergumulan di cabang lain, tapi dinamika cabang Jakarta tuh kemarin kenceng banget. Waktu di Rindam Jaya kan siapa tuh yang diutus dari PP? Nggak sanggup untuk mengadu argumentasi kayak gitu. Dari situ gue lihat, oh ya oke, ini kayaknya bagus nih. Gitu. Lu bayangin di Rindam Jaya itu sidang belum dibuka, bro. Kita masih... Karena kebanyakan di roll call. Iya makanya. Pengesahan anggota, pengesahan itu. Makanya di situ kan, gue liatnya, oh ya udah ini bagus nih. Sama Bang Lagian mengapa kita bisa di Rindam Jaya? Nggak ngerti gue. Dananya gede tuh, 30 jutaan kan. Nggak ngerti lah gue. Tapi nggak apa-apa menurut gue ya. Tapi kita tidak terlarut dalam masa lalu ya. Iya. Itu pembelajaran aja. Terus pandangan lu GMK ke depan, harapan lu apa? Harapan gue? Wah banyak bro harapan gue. Kepemimpinan ini ya, 2 tahun ini jangan banyak-banyak. Iya, kepemimpinan ini ya. Gue berharap pengurus pusat bisa menerima masukan dari anggota biasa lah. Karena itu penting menurut gue. Bukan hanya sekedar lu memandang status, tapi yang lu pandang adalah idenya.
seringkali ide gue ditolak. Gue jujur ya, seringkali ide gue ditolak kemarin itu karena gue masih anggota biasa. Gue masih belum punya power. Maksud gue gini, gue tuh sama anggota GMKI gitu. Gue pengen apa yang menjadi usul gue jangan lu bilang langsung ya udah kau ber-BPC aja dulu. Buat gue tuh nggak begitu gitu loh. Lebih baik lu bilang ya udah usul kami terima, nanti kami akan diskusikan. Sekalipun itu ditolak gue nggak masalah gitu. Tapi cara menolaknya itu harus yang lebih elegan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngelihat bahwa tantangan ke depan makin banyak nih. Dengan pandemi kita akan berhadapan dengan teknologi. Gimana kita membuat platform teknologi yang dapat menghubungkan cabang satu dengan cabang yang lain seperti itu, menjawab kebutuhan, misalnya kayak gitu. Itu menjadi hal yang patut dipikirkan matang-matang seperti itu. Lalu kemudian gue titip pesan sama Bang Jepri mungkin lebih kepada kelak ketika dia memimpin, kalaupun dia mau mengambil kesempatan politis, ingat bahwa dia masih di GMKI gitu. Jangan sampai dia melangkahkan di dua kaki yang sebenarnya nggak bisa dijalankan dua-duanya gitu. Itu kan yang kemarin nggak dibahas soal apa? Soal kenapa Ketum Neles ikut kami kan gue nggak tahu alasan dia kenapa dan nggak pernah diungkap juga seperti itu. Dan itu kan akhirnya jadi apa? Media lagi-lagi yang lu bilang media lagi-lagi Birgaldo Sinaga tuh gue agak sebel sama orang itu. Jadi kayak ngegiring opini gitu loh. Iya, makanya gue buat video GMKI tadi. Itu. Karena gue harap anak-anak GMKI bersuara, bukan malah diam. Oke lah mereka bilang biarin aja nanti dilupakan, enggak sih. Menurut gue jejak digital selalu ada dan perlu kita memberikan jejak digital yang baik. Iya makanya track record itu berbahaya banget tuh. Sekarang gini bro, dengan zaman teknologi, gue ngomong sama HRD gue, kalau kamu masuk kerja dengan track record kamu yang buruk, dengan rekam jejak digital track record kamu yang buruk, perusahaan nggak bakal nerima kamu. Jadi hati-hati megang medsos, gitu loh. Karena kalau gue kan karena gue nggak mau jadi karyawan ya, makanya gue nggak terlalu peduli. Nah iya makanya. Peduli setan gue. Tapi kan gimana dengan orang-orang yang misalnya jadi guru, bagaimana yang ngambil pendidikan sastra Inggris, kan banyak kader GMKI yang beda jurusan dan pasti akan masuk ke dalam sistem kerja kantor ataupun yang lain sebagainya. Itu kan pasti dilihat track record, digital track recordnya kan dilihat kayak gitu. Sehingga harus kemudian kita memberikan nilai-nilai yang baik kayak gitu. Gue sepakat di situ, Cok. Kalau gue sih memang harapan gue sih sebenarnya harapan gue adalah gue selaku kader GMK ini ya, gue pengen ikut berkontribusi banyak sih sebenarnya ke GMKI selagi gue masih hangat-hangatnya ber-GMKI. Walaupun memang orang bilang seumur hidup ber-GMKI sampai mati, betul. Tapi ada masanya kita up, ada down gitu. Up, ada down, up, ada down. Jadi di masa gue lagi up ini berbicara GMKI, gue pengen menggunakan semaksimal mungkin kemampuan gue dan apa yang bisa gue kontribusikan terhadap GMKI. Terlepas gue nggak harus jadi badan pengurus cabang, terlepas gue nggak harus ikut-ikut terlibat dan segala macam. Kita bermain di bidang lain lah begitu. Dan harapan gue juga di pengurusan kali ini sih ya, Coy ya. Kita lebih kepada berkarya lah, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus pusat. Betul. Bahkan ada orang yang berjuang mati-matian menjadi pengurus pusat. Dan ketika teman-teman menjadi pengurus pusat kan pastinya mengorbankan banyak hal, memulai dari nol, bahkan ada yang memulai dari minus untuk melayani di GMKI. Dipergunakan dengan waktu dengan baik, tanpa harus kita menyanyiakan. Karena menurut gua ketika kita telat sedikit saja, kita sudah ketinggalan banyak hal di masa modern saat ini dan era teknologi saat ini. Harapan gue sih gitu. Orang-orang yang berkapasitas itu masuk, dan orang-orang yang berkapasitas ini juga akan kita support bersama, apapun itu demi
kemajuan game kayak itu sendiri. Kalau gue ya coy. Menarik. Oke. Kalau lu apa? Kontribusi lu apa? Kontribusi gue? Nggak tahu gue. Kontribusi gue apa? Gue kan nggak ada kontribusi. Menurut BPC, salah satu BPC cabang Jakarta, gue nggak ada kontribusinya bro di cabang Jakarta. Jadi ya gue bingung juga kontribusinya. Kalau kontribusi hanya dinilai lu harus jadi pengurus harus jadi pengurus cabang, ya mohon maaf, gue bukan tipikal orang yang ingin masuk ke dalam sistem. Gue pengen bebas aja udah ber-GMKI, gue pengen ambil ilmunya, gue nggak mau ngurusin cabang ya. Kalaupun gue dipilih menjadi DPC, gue siap. Tapi kalau pendaftarannya melalui pendaftaran, isi formulir, gue nggak mau. Karena secara otomatis lu nggak ngelihat gue dong. Karya gue apa? Gue ngapain? Kontribusi gue apa? Kan begitu. Kan kemarin kan yang gue kritik adalah cara pemilihannya bro. Cara pemilihan tim formatur, BPC, yang kemudian isi formulir langsung wawancara. Buat gue isi formulir ngapain? Kayak gitu. Namanya tim formatur, kalau Jokowi kemarin buka formulir pendaftaran, gue daftar bro jadi menteri. Gue ketemu Jokowi dulu dah, terima urusannya nggak peduli gue gitu kan. Yang penting gue isi formulir pendaftaran. Kayak gitu. Oke. Gitu. Terus ada nggak nih? Gue kuliah lagi. Di mana? Makanya gue tadi sekarang gue bilang tadi. Lu kuliah gue sampai malam kuliah sampai jam 11. Ngambil S2 lu? Iya, ambil S2. Oke, kalau begitu lu kuliah aja dan gue akan stop itu. Thank you Bang sudah mau ngobrol sama gue soal kongres ini. Selesai kongres. Gue jujur gue pengen ngomong begini satu hal ke lu-nya ya. Yang gue apresiasi dari lu adalah ketulusan dan keberanian diri lu untuk terus berbicara mengenai GMKI sendiri. Dan gue harap lu tetap di garis itu tanpa harus menghilangkan sisi-sisi yang lu miliki di dalam diri lu sendiri. Ada orang mengatakan gini, ketika lu menjadi diri lu sendiri dan mengatakan sesuatu yang benar, maka akan banyak orang yang akan menentang. Tapi ketika jati diri lu dan kebenaran itu sudah mendarah daging di dalam diri lu, maka lu akan bisa berkibar sampai setinggi bintang di langit, lu tidak akan pernah jatuh. Dikatakan begitu. Nice, mantap. Ini kesaksian yang buat gue sangat reflektif loh. Jarang ada orang yang mau ngomong kayak gitu sama gue. Lu orang pertama ngomong kayak gitu sama gue. Enggak, karena gue melihat memang. Makanya ketika lu bilang, yuk kita ngobrol yuk, gue pasti mau kasih waktu sama lu. Gue selalu begitu. Sama siapapun menurut gue yang bisa, menurut gue kita support. Karena gue selalu berpikir bahwa bersama kader GMKI yang saling support. Dan gue juga dulu disupport oleh orang. Wis mantap, gue setuju. Oke. Dan gue harap lu juga melakukan hal yang sama orang lain. Pasti. Gue akan melakukan hal yang sama dengan apa yang lu katakan. Gue akan support orang yang menurut gue baik dan benar seperti itu. Siap. Oke. Thank you, Cok. Gue stop record ya.